Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait PSAP 04, PSAP 05 dan PSAP 06 dengan anggota kelompok yang pertama Rizka Amalia Wardani, Jepri Supanto, Hertika Widiawati, dan Ida Fitri Amalia. PSAP 04 itu tentang catatan atas laporan keuangan. Tujuannya untuk pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Dan tujuan penyajian KOK itu pertama untuk meningkatkan transparansi, yang kedua laporan keuangan dan penyediaan, yang ketiga pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Ruang lingkup sendiri itu ada 2 poin. Yang pertama, laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan, dan yang kedua, laporan keuangan yang diharapkan menjadi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan. Ketentuan umum sendiri meliputi 5 poin. Yang pertama, setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Yang ketiga, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Yang keempat, kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Dan yang terakhir, perlunya pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan. Struktur dan isi. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas harus dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam seluruh komponen laporan keuangan. KOK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Struktur dan isi. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi terkait tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai mengenai yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang ketiga, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi mikro. Yang keempat, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang selanjutnya, informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang poin terakhir, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. PSAP 05, Akuntansi Persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Cakupan persediaan. Persediaan merupakan aset yang berupa: pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua, bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Contoh persediaan. Persediaan dapat terdiri dari barang konsumsi, suku cadang, bahan baku, amunisi, persediaan untuk tujuan strategis atau jaga-jaga, dan juga ada barang dalam proses atau barang setengah jadi. Selanjutnya ada bahan untuk pemeliharaan, kemudian pita cukai dan legas, serta tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, serta yang terakhir ada hewan atau barang yang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Pengakuan persediaan. Persediaan akan diakui ketika pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, persediaan akan diakui ketika diterima atau hak kepemilikannya atau penguasanya berpindah. Pengukuran persediaan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang. Yang kedua, harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Kalau laporan keuangan menggunakan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Selanjutnya, PSAP 06, akuntansi investasi. Adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, investasi jangka pendek. Yang pertama, diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Yang kedua, ditunjukkan dalam rangka manajemen kas. Yang ketiga, beresiko rendah atau bebas dalam perubahan atau pengurangan harga yang signifikan, terdiri dari deposito berjangka waktu bulan, pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, dan yang terakhir pembelian sertifikat Bank Indonesia. Selanjutnya, investasi jangka panjang. Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, sifat penanaman, investasi permanen. Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, contohnya penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah. Yang kedua, penyertaan pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya. Yang ketiga, investasi permanen lainnya. Investasi non-permanen terdiri dari investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
contohnya investasi dalam surat uang negara. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, investasi non-permanen lainnya. Pengukuran investasi, pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria 1. Kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. 3. Jika mempunyai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. 4. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. 5. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. 6. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan. Pengakuan hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai atau cash dividend diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Pengungkapan hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. 2. Jenis-jenis investasi permanen dan non-permanen. 3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. 6. Perubahan pos investasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.